Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat, yaitu sampai kepada fase yaumul mahsyar, hari dikumpulkan manusia di tempat berkumpul yang disebut dengan mahsyar. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan kehidupan dunia, Allah gulung langit, kemudian Allah genggam bumi. Diterangkan dalam beberapa riwayat sebagaimana pula disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam yakni surah Az-Zumar 39 pada ayat yang ke-67. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qaddatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah 39 ayat 67 Allah katakan, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Rabb, Maha suci Rabb yang maha tinggi dari apa yang telah mereka persekutukan. Di dalam Sahih Muslim di nomor 2387 merupakan penjelasan dari surah Az-Zumar 39 pada ayat 67 tersebut, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam, melipat atau menggulung langit, kemudian menggenggamnya. Lantas Allah mengatakan, aku adalah raja. Riwayat hadis dari sahabat yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an.
Apa kata Allah kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2387. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kelak hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata, Akulah Maha Raja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Iya. Yatwi Allahu Azza wa Jalla samawati yaumal qiyamah. Allah akan menggenggam, yakni langit pada hari kiamat. Thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna. Kemudian dipegangnya, digenggamnya langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sewenang-wenang itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Thumma yatwiyal ardina bishimali, kemudian digenggamlah bumi dengan tangannya yang lain. Thumma yaqul, kemudian Allah katakan, Anal Malik, aku adalah raja. Ainal jabbarun, mana orang yang sewenang-wenang itu? Ainal mutakabbirun, dan mana orang yang sombong itu? Bahkan di dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 104, Allah Jalla wa'ala menggulung langit bagaikan menggulung lembaran-lembaran kertas. Kata Allah, Yawma natwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Yawma natwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Apa kata Allah? Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Yawma natwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Pada hari kami gulung langit bagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah menciptakan mereka pada pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, sebagai suatu janji yang pasti akan ditepati. Inna kunna fa'ilin, dan kamilah yang akan melaksanakannya. Maka Allah Jalla wa'ala akan mengembalikan manusia, diciptakan, disusun kembali tubuh-tubuhnya, dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni di tempat yang sama, dikumpulkan di tempat yang sama. Mereka dibangkitkan di tempat yang bernama Padang Mahsyar untuk menunggu keputusan dari Rabb-Nya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar, yakni pada ayat 68,
Surah 39 ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Wa nufikha fis sur, dan ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala berikutnya, yang terakhir, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menghadap kepada Allah, menunggu keputusan Allah tabaraka wa taala. Nah, saat mereka dibangkitkan dari kubur inilah mereka ditempatkan di tempat yang berbeda sama sekali dengan tempat sebelumnya. Sekalipun namanya sama, disebut dengan bumi, tapi buminya berbeda. Sekalipun ada langit, langitnya pun berbeda. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ibrahim 14, yaitu pada ayat yang ke-48. Allah tabaraka wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apa kata Allah? Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Itulah dimensi ruang dan waktu yang disebut dengan mahsyar. Ruangnya berbeda karena buminya berbeda, langitnya berbeda. Demikian pula waktunya pun berbeda, tidak sebagaimana waktu kita saat di dunia ini. Apa yang mereka lakukan di situ? Wa barazu lillah, mereka menghadap kepada Allah, mereka menunggu keputusan dari Allah, karena Allah nanti akan menjadi hakim tertinggi yang mengadili seluruh makhluk, khususnya manusia dan jin. Wa barazu lillah, dialah Allah Qadhi Rabbul Jalil Al-Wahidul Qahhar. Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang Esa, lagi Maha Perkasa. Maka manusia dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam keadaan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Akan tetapi secara umum ada sifat-sifat yang sama dimiliki mayoritas sebagian besar dari manusia yang dibangkitkan ketika itu. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang bagaimana keadaan orang-orang yang dibangkitkan kelak di padang mahsyar, kita akan melihat terlebih dahulu tentang bagaimana infrastruktur dari padang mahsyar itu. Yang pertama, pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang baru.
di mana bumi ini memiliki tanah yang sifatnya putih, mengkilat bagaikan perak, dan memiliki struktur tanah yang lembut bagaikan tepung, atau ada yang mengatakan bagaikan roti yang lembut. Itulah tanah keadaan di padang mahsyar. Didasarkan atas riwayat dalam Sahih Bukhari di nomor 6040. Dari Sulaim bin Amir, dari Sulaim bin Amir. Ayo. Bukan. Iya. Sa'id bin Abu Maryam Terus telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam. Oh, bukan itu. 6040. Gak cocok berarti nomornya. Coba dibuka Muslim aja. Sa'id bin Abi Maryam. Iya, silakan. Dari Sa'id bin Abi Maryam. Betul, silakan. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim mengatakan, aku mendengar Sahal bin Sa'ad mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah putih cemerlang bagaikan roti yang bersih. Kata Sahal, di sana tak ada satu tanda pun bagi seseorang. Iya, Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, dikumpulkan kelak manusia pada hari kiamat, ala ardi bayda, yakni di tanah yang putih, aufra, dalam kondisi yakni cemerlang, tanahnya itu mengkilat, tanahnya berwarna putih mengkilat, bayda afra. Kemudian disebutkan di situ seperti apa? Kaqursatin naqi, yakni bagaikan roti yang bersih. Ya mungkin jangan digambarkan kayak roti-roti kita sekarang ini. Roti kita macam-macam ya. Nanti antum bayangkan roti Black Forest lagi, warnanya bukan putih ya. Atau roti-roti yang lain. Disebutkan di sini warnanya putih mengkilat, bagaikan roti. Mungkin yang dimaksud adalah bahan roti, yaitu mungkin seperti tepung yang berwarna putih. Itu dari struktur tanahnya mungkin seperti itu. Qala Sahal, berkata Sahal, au ghairu laisa fiha mu'allamun li ahadin. Pada saat itu kondisi padang mahsyar tidak satupun ada tanda-tanda yang menunjukkan mungkin arah angin, mungkin adanya arah utara, selatan, barat, timur, atau apapun yang hidup tumbuh di padang mahsyar. Pohon tidak ada, tanaman apapun tidak ada tanda sama sekali. Bahkan gunung pun tidak ada gunung, tidak ada pohon. Kalau di dunia sekarang bumi banyak tanda. Gunung misalnya yang ada di Malang mungkin itu menunjukkan arah selatan. Mungkin laut menunjukkan arah utara. Mungkin adanya pohon, adanya tanam-tanaman itu bisa menjadi tanda. Tapi di sana nanti bumi bersih, putih mengkilat, tidak ada tanda sama sekali. Satu-satunya tanda yang ada pada saat itu yaitu matahari. Langit ada, matahari adalah satu-satunya tanda.
Cuman tidak matahari kita sekarang ini. Matahari yang sekarang ini bisa menunjukkan arah timur, arah barat, terbit di sebelah timur, terbit di sebelah barat. Tapi nanti matahari di padang mahsyar, dia tepat di atas kepala manusia, menunjukkan betapa dekatnya matahari ketika itu. Kalau sekarang matahari jauh di arah timur, bergerak ke arah barat, karena jarak antara bumi kita hari ini dengan matahari yaitu sejauh 150 juta kilometer, katanya begitu. Tapi belum ada yang ngukur ke sana ya. Siapa yang mau ngukur ke matahari? Tapi kata pelajaran fisika kita, jaraknya 150 juta kilo. Wallahu a'lam. Tapi nanti Allah mendekatkan matahari tepat di atas kepala kita, sehingga masing-masing manusia akan banjir keringatnya, tergenang dengan keringatnya. Diriwayatkan dari yakni sahabat Miqdad bin Al-Aswad di dalam hadis Muslim nomor 2441. Silakan. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada manusia, sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Iya. Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi. Didekatkan matahari kepada makhluk-makhluk yang ada pada saat itu, yaitu pada hari kiamat. Hatta takuna kamiqdari milin, hingga jarak antara matahari dengan mereka cuman 1 mil. 1 mil, jarak yang begitu dekat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang kemudian ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang megap-megap terbenam sampai ke mulutnya. Iya, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Mereka tenggelam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Faminhum may yakunu ila ka'baihi. Ada yang tenggelam sampai mata kaki. Wa minhum may yakunu ila rukbataihi. Ada yang tenggelam sampai lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Ada yang tenggelam sampai pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhul arah iljaman. Ada pula yang tenggelam, yakni sampai ke mulutnya. Sehingga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Nabi mengisyaratkan, yakni tangannya menunjuk ke mulutnya, tenggelam sampai mulutnya. Itulah keadaan manusia. Kenapa? Karena manusia didekatkan dengan matahari, atau matahari didekatkan dari kepala-kepala manusia di hari kiamat di padang mahsyar. Maka secara umum semua akan merasakan betapa panasnya matahari ketika itu. Semua akan mendapatkan bagian yang sama. Akan tetapi yang membedakan di antara mereka yaitu amal soleh yang dilakukan ketika hidup di dunia. Sebagaimana keumuman keadaan manusia kelak di akhirat, mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak berbusana, tak beralas kaki. Sekalipun secara khusus ada orang-orang tertentu yang Allah berikan yakni keutamaan berupa pakaian di hari kiamat. Di dalam riwayat yakni Bukhari
di nomor 3100 telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah bercerita kepada kami Al-Mughirah bin An-Nu'man berkata, telah bercerita kepadaku Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan tidak dihitan. Iya, innakum mahsyurun, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kelak hari kiamat hufatan, dalam keadaan tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat, ghurlan, tidak berkhitan sama sekali. Kemudian lalu beliau membaca firman Allah Surah Al-Anbiya ayat 104 yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah menciptakan pada permulaan, begitu pula kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, sebagai janji yang telah tetap atas kami. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami betul-betul akan merealisasikannya. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini bahwa manusia pertama kali yang akan mendapatkan pakaian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dialah Al-Khalil, kekasih Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada segolongan orang dari sahabatku yang akan diculik dari arah kiri. Lalu aku katakan, itu sahabatku, itu sahabatku. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggalmu. Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang salih dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 117-115, yang artinya, dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun setelah engkau mewafatkan aku, hingga akhir ayat. Iya. Baik. Maka ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang bulat, ini yang menjadikan Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi, akankah mereka saling melihat satu dengan yang lain, sementara mereka dikumpulkan tanpa ada pembatas, berkumpul laki perempuan di tempat yang sama dalam keadaan telanjang? Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baca Ibnu Majah 3469. Dari Aisyah, radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan manusia saat dikumpulkan pada hari kiamat? Beliau menjawab, telanjang tanpa pakaian. Aku bertanya, begitu juga kaum wanita? Beliau menjawab, begitu juga kaum perempuan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Fama yustahya, apakah mereka tidak malu? Mereka dikumpulkan campur baur laki perempuan. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, wahai Aisyah, keadaan seperti itu lebih penting daripada saling pandang di antara sesama mereka. Al-amru ahammu min ayyandura ba'dhum ala ila ba'din. Pada saat itu permasalahan sangat penting. Apa yang telah dilakukannya di dunia dipertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Itu lebih penting. Kondisi pada saat itu mencekam dan menakutkan. Masing-masing
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Allah Jalla wa Ala. Min ayyandura ba'duhum ila ba'din, daripada sekedar saling melihat antara satu dengan yang lain. Itulah keadaan di padang mahsyar. Mereka masing-masing mempertanggungjawabkan, yakni permasalahannya sendiri-sendiri, sehingga dia tidak sempat untuk melihat yang satu dengan yang lainnya. Maka pada saat itulah Allah akan menjadikan manusia menjadi beberapa kelompok-kelompok, menjadi kelompok besar. Yang pertama yaitu orang mukmin, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang-orang mukmin termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Demikian pula orang-orang kafir yang pasti berbuat dosa. Demikian pula orang-orang munafik dengan kemunafikannya. Mereka pun akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Dalam sebuah hadis, di antara bentuk-bentuk manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, yang pertama, Allah menjadikan manusia itu keadaannya terbalik. Dia dibangkitkan dalam kondisi terbalik, di mana dia dijungkirkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ini bukan sirkus ya ini. Ini merupakan bentuk siksa. Baik, sebagaimana dalam riwayat disebutkan Bukhari 6042, itu kipasnya nggak bisa ya. Ya, 6042. Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah cukup? Silakan. 6042. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Saiban dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada seseorang berujar, "Hai Nabiullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara ditelungkupkan atau dijungkirkan di atas wajahnya?" Nabi menjawab, "Bukankah zat yang menjadikannya bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia, bisa menjadikannya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Benar, demi kekuasaan Rabb kami," kata Qatadah mengiyakannya. Ada seorang sahabat yang sudah tahu bagaimana keadaan orang kafir nanti, di mana mereka akan berjalan di atas mukanya, sehingga dia berkata, kaifa yuksarul kafiru, bagaimana kelak orang-orang kafir dikumpulkan di padang mahsyar, ala wajhi, yakni atas wajah mereka. Maka Nabi SAW menjawab, alaysa alladhi amsahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhi. Bukankah Allah sanggup dan mampu menjadikan mereka berjalan di atas, yakni kaki-kaki mereka di dunia ini? Maka hal itu mudah bagi Allah. Allah sanggup menjadikan mereka
ayyumsiyahu ala wajhi, yakni mereka berjalan di atas wajahnya yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ini kelompok yang pertama, berjalan di atas wajahnya. Di mana itu berjalan di atas wajahnya? Nggak bisa bayangkan. Ya. Inilah keadaan orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya yaitu orang-orang munafik. Bagaimana orang munafik nanti dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yaitu mereka memiliki lidah yang bercabang, sebagaimana wajahnya dulu yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua di dunia, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dengan dua lidah yang terbuat dari api. Lidahnya bercabang. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud 4873, afwan, 4873. Dari Amar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa memiliki dua muka di dunia, maka kelak di hari kiamat ia akan memiliki dua lisan dari api neraka. Man kana lahu wajhani fid dunya, barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia, kana lahu yaumal qiyamati, maka kelak dia di hari kiamat akan memiliki lisanani min nari, lisanani min narin, yaitu dua lidah yang terbuat dari api. Lidahnya dua. Kalau di dunia ini yang lidahnya dua itu siapa? Ular. Selain ular, kadal. Selain kadal, wis golek ana dhewe. Ya. Nah, di sini disebutkan bermuka dua. Yang dimaksud bermuka dua itu adalah orang-orang munafik. Ketika dia datang kepada orang beriman, berlagak seperti orang beriman. Ketika datang kepada komunitasnya, syaitan-syaitan mereka mengatakan, aku ini golonganmu. Lantas kenapa kok bersama orang-orang mukmin? Aku kesana itu bikin onar, bikin ulah. Dia bermuka dua. Sehingga digambarkan dalam surah Al-Baqarah surat 2 pada ayat yang ke berapa itu? 12 atau 13. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa kata Allah? Ayat 13, silakan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, bukan itu. Bukan. Setelahnya. Iya, 14. Silakan. 14 berarti ya? Iya. Silakan. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Iya. Inilah sifat dari orang-orang munafik yang Allah jelaskan dalam banyak ayat. Salah satunya surah Al-Baqarah. Pada ayat 14, mereka disifati dengan orang yang bermuka dua, dan itu merupakan sifat pengkhianat, dan itulah sifat munafik. Ketika dia melakukan kebiasaannya di dunia dengan bermuka dua, kelak di akhirat Allah bangkitkan, dia memiliki lidah dua atau lidah yang bercabang,
yang terbuat dari api. Kemudian bagaimana orang-orang lain yang berdosa? Selanjutnya, yakni nasib para koruptor. Bagaimana koruptor nanti di akhirat? Mereka akan dibangkitkan dengan memikul apa yang dikorupsi. Maka jangan heran nanti di padang mahsyar, kelak di akhirat, ada orang yang memikul unta. Unta dipikul, memikul sapi, memikul kambing. Berarti dulu di dunia dia memikul unta, sapi, dan kambing. Apa yang dikorupsi itu akan dipikul di atas pundaknya. Dan dia mendatangi Rasulullah, "Ya Rasul, aghisni, tolong aku wahai Rasul." Kata Nabi, "La, tidak." Nabi tidak bisa memberikan pertolongan. "La amliku laka syai'an," katanya. Aku sama sekali tidak bisa menolong kalian. Jadi jangan berharap mendapatkan syafaat dari Nabi, pertolongan dari Nabi, kalau kita melakukan korupsi. Baca Bukhari 1218 dari Abu Hurairah 1218. Ayo. Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anak dari Abu Talha dalam kondisi sakit yang parah. Ini lain kelihatannya. Tentang orang yang tidak menampakkan kepentingan. 1218. Enggak sama. Atau KBC? Enggak, bukan. Kalau gitu buka KBC Muslim, tapi 1799. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato di hadapan kami tentang penggelapan atau pencurian atau korupsi. Iya. Yang disebut dalam bahasa hadis al-ghulul. Al-ghulul yaitu penggelapan, atau kalau bahasa sekarang korupsi. Itu al-ghulul. Kemudian apa kata Nabi? Beliau mengatakan, penggelapan itu suatu perkara besar. Iya. Al-ghulul fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Penggelapan itu merupakan perkara yang besar. Jangan dianggap remeh. Konsekuensinya kelak sampai hari kiamat. Kemudian apa jawab beliau? Dan mempunyai akibat yang besar pula. Kelak di hari kiamat, janganlah kau dapati salah seorang kamu yang menggelapkan atau korup, datang memikul di kuduknya unta yang sedang melengak-lengu. Iya. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah. Aku tidak akan suka melihat nanti kalian datang di hari kiamat. Ala raqabatihi, di atas pundaknya, ba'irun lahu rugha, ada unta yang melenguh. Gimana suaranya unta? Kemudian orang itu mendatangi Rasul dan berkata, lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Aghisni, tolong aku wahai Rasul. Kemudian, lalu jawabku, aku tidak kuasa sedikit pun menolongmu. La amliku laka syai'an. Aku tidak sanggup menolongmu sedikit pun. Dia datang kepada Nabi minta pertolongan, minta syafaat. Yang kedua,
Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu, kelak di hari kiamat? La ablaghtuk, sungguh bukankah aku dulu pernah menyampaikan perkara ini kepadamu? Ini maksudnya ucapan Nabi, aku tidak sanggup menolong, karena dulu sudah diperingatkan saat hidup di dunia. Kemudian yang kedua, janganlah aku dapati salah seorang telah di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu yang menggelapkan atau korup, memikul di kuduknya kuda yang meringis. Ala raqabatihi farasun, di atas kuduknya terdapat kuda, lahu hamhamatun, di mana kuda itu meringki. Meringi apa? Meringi apa meringki? Mbok iku basa ndi? Meringi-ringi kula menungso meringi-ringi. Kuda meringki di atas kuduknya. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan apa? Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Apa kata Nabi? Lalu jawabku, aku tak kuasa sedikit jua pun menolong kamu. Qad ablaghtuk, sungguh apa kata beliau? Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu, kelak di hari kiamat. Bukankah aku dulu pernah mengatakan hal ini kepadamu di dunia? Yang ketiga, unta sudah. Habis unta apa tadi? Kuda. Ya, terus yang ketiga, kelak di hari kiamat, janganlah ku dapati salah seorang di antara kamu memikul di kuduknya kambing yang mengembek. Iya. Ternyata yang ketiga, yakni apa di situ disebutkan? Syatun laha sughaun, kambing di atas kuduknya yang mengembik. Kemudian dia mengatakan, lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak kuasa sedikit jua pun menolongmu. Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu? Yang keempat, kelak di hari kiamat janganlah kau dapati salah seorang kamu memikul orang berteriak-teriak di kuduknya. Nafsun laha siyah, orang berteriak-teriak di kuduknya. Berarti dia mengangkat orang. Apa ini? Mencuri budak. Arab jawab apa bu mau itu? Nyuri buah budak. Berteriak-teriak kok. Jadi yang diangkat di kuduknya ini adalah manusia, sambil berteriak-teriak orang ini. Kemudian lalu katanya, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak dapat sedikit pun menolongmu. Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu? Yang kelima atau yang keempat? Yang kelima, kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu datang kepadaku membawa selembar kain berkibar-kibar di kuduknya. Ala raqabatihi riqa'un takhfiqu, ternyata di kuduknya ada kain yang berkibar-kibar. Berarti dulu korupsi apa? Kain. Kemudian lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak dapat sedikit pun menolongmu. Bukankah dahulu telah ku sampaikan kepadamu? Qad ablaghtuka, bukankah dulu kukatakan? Sampai bingung. Delok nawang ngantuk kabeh bingung. Engko nek ditakoki kok ngantuk poso. Qad ablaghtuk, bukankah hal itu telah kusampaikan di dunia? Kata Nabi, la amliku laka syai'an, aku tidak sanggup menolong kalian. Ini yang kelima. Yang keenam, apa yang dibawa di kuduknya? Kelak di hari kiamat, jangan aku dapati salah seorang kamu memikul harta kekayaan. Samitun ala raqabati, di atas pundaknya terdapat harta kekayaan. Jadi ini termasuk apapun ya yang dikorupsi. Harta di sini bisa macam-macam. Karena harta itu beraneka warna. Jadi kalau di dunia ada orang mengangkat kuda, itu hebat. Tapi kalau di hari kiamat dia mengangkat kuda, hebat apa enggak?
hina, berarti dia dulu korupsi. Nanti lihat di sana. Mungkin barangkali ada yang juga mikul betoneser, ya, aspal, ya. Tapi dalilnya kaono ini. Yang ada disebutkan di sini adalah apa? Harta kekayaan. Kalau tadi kuda itu adalah kendaraan. Kalau korupsi mobil, masa nanti dia ngangkat mobil, ya? Wallahu a'lam. Yang pasti apa yang diambilnya kelak dibawanya di hari kiamat. Baik. Kemudian berikutnya, ada kelompok manusia nanti di akhirat, dia dicuekin oleh Allah, enggak diajak ngomong, dan itulah bentuk siksa. Tidak diajak bicara sama sekali, dibiarkan dia. Siapakah mereka itu? Baik, ada beberapa orang yang diperlakukan seperti itu di hari kiamat. Buka Abu Dawud 4087. Disebutkan dalam riwayat tersebut, salasatun, ada 3 kelompok. La yukallimuhumullahu wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Silakan dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, dari Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak pula mencucikan dirinya, sedangkan bagi mereka adalah azab dan siksa yang pedih. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Kemudian aku lalu bertanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka? Manhum ya Rasul, siapa mereka itu wahai Rasul? Apa jawab beliau? Tentunya orang yang kehilangan harapan dan sungguh merugi. Aku mengulang pertanyaan tersebut hingga ketiga kalinya. Wahai Rasulullah SAW, siapa mereka? Tentunya orang yang kehilangan harapan dan sungguh merugi. Beliau pun menjawab, mereka adalah al-musbil. Al-musbil yang pertama, yang dia dicuekin oleh Allah. Allah tidak melihat kepada mereka, dan mereka tidak dibersihkan dari dosa. Mereka adalah al-musbil. Siapakah al-musbil itu? Yaitu orang yang menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Yaitu orang yang menjulurkan pakaiannya hingga melewati mata kakinya, sampai menyentuh tanahnya. Orang bilang pakaiannya isbal. Orangnya disebut musbil. Karena batas pakaian itu menurut Rasul setengah betis. Batas pakaian itu setengah betis. Kalau tidak sanggup, mungkin merasa malu, merasa gimana, ya kan? Apalagi zaman sekarang, nanti dipikir kebanjiran, ya. Karena memang ada yang ya ngeledekin seperti itu. Diturunkan ke bawah boleh. Turunin, mentok batasnya, yaitu sampai mata kaki. Tidak boleh melewati mata kaki. Nah, ini sudah melewati mata kaki, menggeser tanah. Pernah nggak ada orang yang pakai celananya itu sampai menggeser tanah? Ya kan? Kadang-kadang celananya jin sampai brodol kabeh. Ngelinting kabeh, ya kan? Tapi bukan hanya orang seperti itu yang dimaksud. Siapapun di antara kita yang tergolong musbil, berpakaian melewati mata kaki, baik itu celana ataupun sarung ataupun apapun dari jenis pakaian bagian bawah, termasuk gamisnya, al-musbil. Jangan remeh, jangan anggap enteng musbil ini. Ini akan disiksa di hari kiamat, dicuekin oleh Allah, tidak disucikan dari dosa. Yang kedua, al-manan. Pakai tasdid, al-mannan. Ayo diulangi. Al-mannan. Ya, 100 lulus audisi. Ya. Al-mannan yaitu apa?
orang yang banyak menyebut kebaikannya. Orang yang suka menyebut-nyebut amal solehnya, menyebut sedekahnya, menyebut kebaikannya, menolong orang lain, menyebut ibadahnya. Itu mannan. Nek jare wong Sidoarjo suka ngundat, menceritakan tentang amal solehnya, kebaikannya kepada orang lain, infaknya, sodakohnya diceritakan. Inilah al-mannan. Dan yang ketiga, siapa mereka? Dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Al-munafiq. Bukan munafik, tapi pakai tasdid. Munafiq. Beda, makanya orang itu harus ceto nek ngomong itu. Munafik dengan munafik beda. Kalau munafik ya orang yang bermuka dua tadi itu kan. Kalau munafik siapa? Yakni orang yang suka melariskan dagangannya. Sil'atahu bil halif, melariskan dagangannya dengan sumpah, tapi sumpahnya sumpah dusta. Cak piro iki? 1.000. 900 yo kaoleh. Iki lho ono sing nawar 950 gak tak kekno. Wallahi demi Allah, dia sumpah menyebut-nyebut nama Allah untuk melariskan dagangan. Akhirnya laris seperti kacang goreng. Hanya karena sumpah yang dia ucapkan sehingga laris dagangannya. Orang seperti ini akan diperlakukan dengan perlakuan sebagaimana hadis tersebut. Tidak dihiraukan oleh Allah, ditinggalkan dia, tidak diajak bicara oleh Allah, dicuekin dan disiksa oleh Allah karena dia dijauhkan dari pembersihan dari dosa. Kemudian berikutnya, yaitu orang yang kelak dibangkitkan dengan wajahnya tercoreng, dicoreng-coreng wajahnya. Ini bukan seperti orang mau perang ya, dicorengin pakai areng karena takut musuh atau dalam rangka menyamar, tidak. Ini betul-betul dicoreng wajahnya di hadapan Allah, di hadapan manusia kelak di hari kiamat. Siapakah mereka ini? Buka Abu Dawud 1626. Dari Abdullah. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang meminta sedekah, sedangkan ia mempunyai apa yang mencukupinya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kulitnya tercoreng-coreng. Kulitnya tercoreng-coreng. Ternyata bukan hanya wajahnya, semuanya tercoreng-coreng. Atau dalam keadaan bagaimana? Atau dalam keadaan kulit yang terkelupas, atau dalam keadaan terluka mukanya. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan cukup atau kaya? Beliau bersabda, 50 dirham atau yang senilai dengan dari emas. Iya. Ikhwatal iman. Inilah yang disebut dengan orang yang sa'il, pengemis. Nabi mengatakan, man sa'ala, siapa yang meminta, walahu ma yughnihi, sementara dia memiliki apa yang mencukupinya dari apa yang dia minta itu. Artinya dia punya kecukupan, tapi dia minta atau meminta. Ja'at yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat, khumushun au khudushun au kuduhun fi wajhi, maka pada wajahnya akan terdapat tanda coreng
atau tanda kulit yang terkelupas sehingga kelihatan tulangnya, sehingga wajahnya tanpa daging, atau juga yakni dalam keadaan terluka mukanya, kuduhun fi wajhi. Faqala ya Rasulullah wa mal ghina. Lantas Nabi ditanya, siapa orang yang cukup itu? Nabi memberikan batasan orang yang dianggap cukup adalah qala khamsuna dirhaman, yaitu orang yang memiliki 50 dirham. Itu sudah dikatakan orang yang cukup, maka tidak boleh meminta-minta. 50 dirham. Dirham itu uang perak. Kalau sekarang seandainya 1 dirham itu 100.000, kalau 50 dirham berarti berapa? 5 juta. Orang kalau sudah punya duit sebesar atau senilai itu sudah dianggap memiliki kecukupan. Maka dia tidak boleh meminta-minta. Punya harta senilai 5 dirham. 50 dirham. Khamsuna dirhaman. Zaman saiki lho, padahal duwe sembarang kalir ya sik nya apa Bu? Nyadong. Karo nyadong. Apa nyadong itu? Minta. Lain kalau diberi tanpa meminta. Kalau dikasih, diterima. Meskipun kita punya, kalau memang kita diberi tanpa meminta, boleh diterima. Tapi kalau kita sudah memiliki kriteria dianggap al-ghina, sebagaimana ucapan Nabi, khamsuna dirham, maka haram bagi orang itu untuk yakni meminta-minta. Baik. Yang keberapa sekarang? Loh, kadike nomor mau. Yang kelima. Sekarang yang keenam. Orang yang disiram telinganya dengan cairan dari timah. Telinganya disiram dengan cairan dari timah. Siapakah mereka itu? Baca Abu Dawud nomor 5024. Ayo. Dari Ibnu Abbas. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa membuat gambar selaksa hidup, niscaya Allah akan menyiksanya. Karenanya di hari kiamat sampai ia mampu meniupkan ruh terhadap gambar tersebut. Man sawwara suratan. Barang siapa yang menggambar makhluk hidup, menggambar manusia, menggambar hewan, makhluk-makhluk yang bernyawa, adzabahullahu biha yaumal qiyamah. Allah akan menyiksanya kelak di hari kiamat, hatta yanfukha fiha, hingga dia diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam gambar itu. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Walaysa binafijin. Apa katanya? Padahal ia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh. Tidak akan pernah mampu melakukannya sampai kapanpun. Makanya hati-hati dengan menggambar-gambar makhluk hidup. Ini masukkan nomor yang lain boleh ini. Ya, karena ini berbeda. Ini termasuk orang yang disiksa. Cuman diperintah untuk meniupkan ruh. Tapi yang di sini keadaan orang yang tadi telinganya dikasih cairan dari timah. Siapa mereka? Lanjut. Dan barang siapa yang berpura-pura telah memimpikan sesuatu, padahal ia berbohong,
maka ia akan terus dibebankan untuk mengikat gandum, ganjaran yang tidak mungkin untuk dilakukan, hiasan untuk panjangnya siksa Allah. Iya. Wa man tahallama kullifa ayyakida syairatan, maka barang siapa, yakni yang berpura-pura telah memimpikan sesuatu padahal dia dusta, maka ia akan diberikan beban untuk mengikat gandum. Ya apa? Mengikat gandum nggak akan pernah bisa. Dan yang ketiga, dan barang siapa mendengar atau menguping pembicaraan suatu kaum yang tidak suka untuk didengar oleh orang lain, niscaya hari kiamat ia atau orang itu akan disiram dengan cairan timah di telinganya. Iya, inilah siksa orang-orang yang ngopeng. Apa ngopeng itu? Mendengar pembicaraan orang lain, yang pembicaraan itu tidak suka jika terdengar oleh orang lain. Padahal sudah diam-diam berbicaranya, pelan-pelan. Yosek man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang mendengar atau menguping pembicaraan suatu kaum, yafirruna bihi minhu subba, yafirruna bihi minhu, yang pembicaraan itu tidak suka jika terdengar oleh orang lain. Karena mungkin itu pembicaraan rahasia. Kita berikan maklum bagi orang yang berbicara sembunyi-sembunyi, pembicaraan rahasia. Maka kita ini jangan suka nyuri-nyuri denger, nyari-nyari info. Bahaya ini, ya. Terutama orang-orang sekarang ini dengan istilah kepo, ya kan? Pengen tahu aja. Kalau itu ilmu, boleh nggak kepo ilmu? Boleh. Kalau kita pengen tahu rahasia orang lain, sesuatu yang memang disembunyikan dan tidak suka apabila informasi ini tersebar, jangan kita mencari-cari berita itu. Maka apa kata Nabi? Subba fi udunihi al-unuku yaumal qiyamah, maka kelak dia di hari kiamat telinganya akan disiram dengan cairan dari timah. Waliyadu billah. Kemudian selanjutnya, yaitu orang yang dibangkitkan dengan kedua matanya diludahi, ditoni motoi. Berarti motone akeh apa? Motone akeh duwe. Ya. Siapa orang seperti ini? Baca Abu Dawud 3824. Dari Hudzaifah, yang menurutnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat kedua matanya akan diludahi. Man tafala tujahal kiblah, siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, tafluhu baina ainaihi, nanti dia dalam keadaan matanya diludahi. Lanjut, lengkapkan. Siapa yang memakan bawang putih, jangan sekali-sekali mendekati masjid kami ini. Diulang oleh beliau sampai 3 kali. Ya, ini perkara yang lain, ya. Ya, ini apa? Man akala min hadhil baqlatil khabithati, siapa yang memakan tanaman ini, yaitu makanan yang berbau keras, contohnya bawang, fala yaqrabanna masjidana, fala yaqrabanna masjidana, jangan kau dekati masjid kami. Maka nenek mangan bawang putih, mambune bawang, jangan sholat berjamaah di masjid karena akan mengganggu. Ini bawang loh, padahal garlic itu sehat nggak? Sehat, tapi tetap harus dihindari karena baunya.
kecuali kalau kita bisa menghilangkan baunya. Ya, mungkin dibuat ekstrak, tidak dikunyah di mulut, langsung ditelan, ya kan? Tapi seandainya Nabi tahu hari ini, mungkin Nabi akan tambah keras. Yakni apa? Sesuatu yang bau, yang juga buruk, tidak menimbulkan kesehatan sama sekali, alias rokok. Rokok itu bau nggak? Kalau bawang yang menyehatkan hanya karena baunya saja nggak boleh, apalagi rokok yang tidak punya tujuan kesehatan sama sekali, sudah bau lagi. Sholat di sampingnya perokok, berat, bau nggak? Bau. Terutama nek gak gawe apa? Gak gawe masker. Bul. Bahkan bekas sujudnya bisa jadi bau. Ya, ini perkara lain. Dicantumkan dalam hadis ini bersamaan dengan siapa? Yaitu orang yang meludah ke arah kiblat, terutama ketika dia sholat, meludah ke arah kiblat. Larangan, terutama ketika saat sholat. Apa yang diludahkan? Selelet. Mau sholat nggak berkumur-kumur, dagingnya nyantol. Waktu sholat lidahnya bergerak ke sana kemari, kenek kon. Apa yang dilakukan kalau sudah seperti itu? Diludahkan. Jika diludahkan ke arah depan, ke arah kiblat, padahal depan kiblat itu tempatnya kita melihat Allah. Disitulah kita, ya, disitulah wajah kita menghadap kepada Allah, maksudnya, ya. Karena ke arah kiblat, maka kita akan diancam dengan ancaman ini. Kalau itu terjadi, apa yang dilakukan? Seleletnya diapain? Kalau ditelan, sholatnya batal. Apa? Termasuk makan. Jangan eman, lumayan gede, soalnya bolongannya untungnya gede, sing melebu ya gede. Kemudian ditelan, batal sholatnya. Diludahkan, makruh, dan diancam dengan siksa ini. Diambil, diapain? Disai. Iya. Seandainya kita mau meludah, seandainya meludah itu syar'i, karena digoda oleh syaitan, karena ada tuntunan jika digoda saat sholat dianjurkan meludah, tapi meludah ke arah kiri. Tapi itu simbolik, bukan saidune. Kalau antum sholat berjamaah, kepuan mbek tonggo sebelahmu kon, kelomo kabeh kancamu, mau idoni. Ya. Berikutnya, nanti di hari kiamat ada orang yang dicambuk dengan cambuk dari api. Siapakah mereka? Abu Dawud 3658. Silakan. 3658. Dari Abu Hurairah, dia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan menjambuknya dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, sementara dia tidak mau menyampaikan, dia sembunyikan ilmu itu, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, Allah akan mencambuknya kelak dengan cambuk dari api. Ada orang yang dicambuk nanti di hari kiamat, yaitu dengan cambuk dari api. Mereka inilah orang yang apa? Yakni katama ilman, menyembunyikan ilmu. Ketika orang datang kepadanya bertanya tentang ilmu itu, tapi dia sembunyikan. Berikutnya, orang yang diharamkan mencium bau surga. Siapakah mereka? Abu Dawud 3664. 3664. Silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah, sedangkan dia mempelajarinya karena ingin meraih kesenangan duniawi, maka pada hari kiamat dia tidak akan pernah mencium bau surga. Iya. Kalau tadi punya ilmu, ditanya dia sembunyikan. Berarti orang yang berilmu. Kalau ini adalah penuntut ilmu. Tapi dia menuntut ilmu untuk pengen mendapatkan kesenangan duniawiyah, pengen mendapatkan ketenaran, pengen mendapatkan kedudukan, pengen mendapatkan harta melimpah. Nabi SAW mengatakan, Man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, di mana seharusnya dia tujukan semua itu untuk mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Sementara dia mempelajari ilmu itu dalam rangka untuk meraih kesenangan dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia kelak diharamkan oleh Allah mencium bau surga. Baik, berikutnya yaitu orang yang diberi tanda. Siapakah orang-orang yang diberi tanda kelak di hari kiamat? Mereka tidak lain adalah para pengkhianat. Para pengkhianat di akhirat, di hari kiamat nanti, dia dibangkitkan dengan tanda-tanda khusus. Apa tandanya? Wallahu a'lam. Yang jelas di situ disebutkan diberi tanda. Baca Abu Dawud 2756. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya pengkhianat akan diberi tanda pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ini adalah tanda pengkhianat Fulan bin Fulan. Iya. Kalau disebut tanda di sini dengan kalimat liwa'un. Liwa yaitu bendera. Jadi pengkhianat nanti itu di hari kiamat, dia akan membawa bendera pengkhianatan. Innal ghadira, sesungguhnya para pengkhianat, yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah, mereka akan didirikan padanya yaitu tanda berupa liwa, yaitu bendera. Fayuqalu hadhihi ghadratu fulani bani fulan, lantas dikatakan inilah tanda pengkhianatan Fulan bin Fulan, maka ditancapkan bendera di atasnya. Jadi nanti kalau ada orang membawa bendera, ditancapkan bendera di sampingnya, berarti dia adalah para pengkhianat. Sehingga orang melihat semua enggak? Melihat. Kemudian berikutnya, orang yang memakai pakaian dari api. Siapa mereka orang yang memakai pakaian dari api? Di akhirat tadi kan diberi semuanya telanjang. Enak mana? Telanjang atau berpakaian dari api? Hah? Lebih baik mana? Hah? Berpakaian? Diberi pakaian? Wis ngerasa imane mbek ilmune koyok Nabi Ibrahim. Kok milih sing njaluk pakaian? Ya. Kalau seandainya semuanya telanjang, itu sudah menjadi sebuah
ketetapan secara umum. Hanya orang-orang yang tertentu yang diberi pakaian untuk menjaga aibnya, menjaga auratnya. Orang-orang mulia. Mungkin bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi para nabi dan para rasul, ya kan? Tapi yang lainnya, kalau seandainya mayoritas mereka telanjang, tapi mereka tidak memikirkan keadaan mereka, melihat satu dengan yang lain, mungkin itu lebih dipilih daripada diberi pakaian, tapi dari apa? Dari api. Siksa atau tidak itu? Siksa. Siapakah mereka yang diberi pakaian dari api? Baca Abu Dawud 4029. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, orang yang memakai pakaian mewah, maka Allah akan memakaikan pakaian tersebut pada hari kiamat, kemudian disulut dengan api neraka. Iya. Man labisa thawba syuhratin, siapa yang memakai pakaian mewah, pakaian syuhra, pakaian popularitas, pakaian ketenaran, albasahullahu yaumal qiyamati thawban mithlah, maka Allah akan memakaikan pakaian tersebut di hari kiamat. Thumma tulahhabu fihin naru, kemudian pakaian itu disulut dengan api neraka. Maka tebakanlah pakaiannya, berarti dia telah memakai pakaian dari api. Makanya jangan bangga memakai pakaian-pakaian suhra, pakaian popularitas. Oh, ini pakaian ala fulana, ini ala artis ini, pakaian ala selebritis ini. Hati-hati, itu pakaian suhra, pakaian kemewahan, pakaian popularitas. Sehingga orang ketika memakai pakaian itu, orang pada mengidentifikasi bahwa dia mirip artis ini dan artis itu, ala ini dan ala itu. Hati-hati. Bisa jadi pengertian suhra itu mewah yang memang harganya selangit. Masa baju aja harganya 25 juta. Ada nggak? Ada. Iku lho ditukokno nang nggone pasar larangan oleh sak piro? Halo? Sak kontainer. Biasa kulaan ketara ini. Ya Allah. Bahkan ada yang lebih mahal dari itu. Dia pakai, dia beli pakaian itu, dia pakai untuk menunjukkan, ini loh, pakaian saja saya aja harganya 50 juta. Iku nek digawe wong melarat yo gak kira nek dianggap seket. Ya kan? Karena tergantung image akhirnya. Tapi pakaian jelek rego 200.000 digawe wong sing terkenal, dipikir klambi larang. Kadang pakaian itu tergantung siapa yang membawanya. Ikhwatal iman aizakumullah. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Karena apa? Segala sesuatu yang tampak oleh mata kita ini kadang menipu, bukan yang sebenarnya. Namun apabila dalam hati-hati manusia itu ada penyakit hati, kebanggaan terhadap yakni dunia yang dia miliki, dan dia bersikap angkuh kepada orang lain, maka bisa jadi hadis ini menjadi ancaman bagi mereka, yakni memakai pakaian kebesaran, kemewahan, dan popularitas. Baik, ada berapa nomor ini? Berapa? 11. Sekarang kita memasuki kondisi orang-orang yang mendapatkan karunia di hari kiamat. Nek mau iku elek tok kan? Iki sing apik-apik saiki. Ya. Yang pertama,
Orang yang dibangkitkan dengan leher yang panjang. Nek ana wong gulune dawa nang donya, aib enggak? Aib enggak? Lu wong iku koyok jerapah elek. Ya apa nek nang omahe? Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat ada orang yang lehernya panjang, dia adalah orang yang mulia. Siapakah mereka? Buka Ibnu Majah nomor 599. Silakan. Silakan. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Para muazin adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan. Para muadzin, tukang-tukang azan, mereka adalah atwalun nasi a'naqan, orang yang lehernya paling panjang yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Makanya nek ana wong gulune dawa nang hari kiamat di padang mahsyar, berarti mereka adalah siapa? Para muadzin. Yang kedua, yaitu orang yang diberi cahaya oleh Allah di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Cahaya itu berada di sampingnya, cahaya itu ada di depannya, di sebelah kanannya. Siapakah mereka ini? Buka Abu Dawud 561. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Benar. Silakan. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam yang gelap menuju ke masjid-masjid, yaitu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kabarkan kepada mereka, orang-orang yang suka berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid di rumah Allah, yaitu dengan kabar gembira cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Makanya ojo males-males nanggone masjid masih opak teng. Justru Nabi memberikan kabar gembira, mereka yang suka berjalan dalam kegelapan menuju ke rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, untuk melaksanakan ibadah, salat, menuntut ilmu, maka Allah akan berikan cahaya mereka di hari kiamat dengan cahaya sempurna, diterangi oleh Allah. Bahkan orang yang bersabar dengan ketuaannya, dia menjadi tua di jalan Allah, ditandai dengan adanya uban yang ada pada dirinya, rambut yang berwarna putih, dan dia tidak mencabutnya sampai dia mati. Berarti dia tua di jalan Allah, mati dalam keadaan Islam, maka uban-ubannya ini akan jadi cahaya di hari kiamat. Buka Abu Dawud 4202. Dari Ibnu Amr, dari Amr bin Shu'aib,
Silakan. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Janganlah mencabuti uban kalian. La tantifu syaiba. Jangan kau mencabut uban. Kenapa? Karena tidaklah seorang muslim yang rambutnya beruban, kecuali uban tersebut akan menjadi cahayanya pada hari kiamat. Iya. Ma min muslimin yashibu. Tidaklah seorang muslim yashibu, ya, yaitu beruban. Muslim beruban berarti dia menjadi tua di dalam Islamnya, di dalam ketaatannya kepada Allah. Syaibatan fil Islam, yaitu dia beruban di dalam Islam. Illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan dia akan diberikan cahaya kelak di hari kiamat. Artinya ubannya itu jadi cahaya. Syaratnya apa? Muslim. Wong kafir ono enggak sing rambutnya putih? Wanen. Wake. Tapi kafir enggak akan dapat karunia ini. Dia muslim sampai mati, dan dia menjadi tua dengan uban itu, dan tidak dicabut ubannya. Kanat lahu nuran yaumal qiyamah, baginya akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Makanya uan itu udah dicabuti. Ngono alasane gak, biarkan. Wa qala fi hadits Yahya illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain disebutkan, apa katanya? Kecuali Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kejelekannya. Iya, jika dia tidak cabut ubannya, Allah akan mencatat ubannya sebagai satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Nah, sing rambutnya ketel, wani ketel, ya kan? Maka semakin banyak kebaikannya. Selanjutnya, orang yang dibangkitkan dalam keadaan terluka, dengan darah mengucur deras, mengalir, merah warnanya, harum baunya bagai minyak kasturi. Siapakah mereka? Mereka adalah para syuhada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sedia kala saat kematiannya menjemput. Baca Abu Dawud 2541. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang di jalan Allah selama orang memerah susu unta. Iya, selama orang memerah susu unta, artinya tidak lama. Siapa yang berjihad walaupun tidak lama, hanya selentang waktu memerah susu unta, mbo iku oleh bagian apa? Mungkin nyekeli pedang be, atau ngeresii, tapi ikut berjihad atau ikut menghadapi musuh dengan pedangnya, tombaknya, panahnya, di atas kudanya, di atas kakinya, walaupun selama rentang waktu lamanya memerah susu unta. Maka apa kata Nabi? Maka ia berhak masuk surga. Wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Kemudian, barang siapa memohon kepada Allah untuk berperang secara tulus dari jiwanya, kemudian ia meninggal atau dibunuh, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Kemudian, barang siapa terluka dalam perang menuju jalan Allah atau terluka dengan mengeluarkan darah, maka pada hari kiamat
luka itu datang sederas darah yang mengalir sewaktu terluka. Fa innaha taji'u yaumal qiyamati, maka dia kelak bangkit datang di hari kiamat ka'aghzari ma kanat, darah itu akan mengalir sederas ketika dia mati, mengucur darah itu, mengucur terus. Bagaimana warnanya? Luka itu kelak warnanya seperti warna za'faron. Launuha launu za'faron, warnanya seperti warna za'faron, satu jenis minyak wangi. Bagaimana baunya? Dan wanginya seperti minyak misik. Warihuha rihul miski, dan baunya seperti bau minyak kasturi, misik. Kemudian barang siapa keluar untuk berperang di jalan Allah, maka baginya suhada, cap suhada. Iya, wa man kharaja bihi khurujan fi sabilillah, siapa yang keluar di jalan Allah, fa inna alaihi taba'asy syuhada, maka dia dicatat oleh Allah sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Kemudian berikutnya, orang yang bangkit dari kuburnya, dikumpulkan di hari kiamat. Orang ini mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan apa itu? Bacaan apa tadi? Talbiyah. Dia bangkit di hari kiamat, dikumpulkan dalam keadaan talbiyah. Siapa mereka? Mereka yang mati saat berikhram, memakai pakaian ihram, baik dalam keadaan dia mau haji atau mau umroh. Baca Abu Dawud 3238. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Seorang yang sedang berihram terpelanting atau jatuh dari kendaraannya sehingga meninggal dalam kondisi berihram. Iya, dia meninggal dalam kondisi memakai pakaian ihram. Tapi kalau nggak pakaian ihram, nggak akan dapat karunia ini. Harus syaratnya pakai ihram. Terus, setelah itu apa kata Nabi kepada kemudian sahabat? Jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jadikanlah pakaian ihramnya sebagai kafannya. Kaffinuhu fi thawbaihi, kafanilah dia dengan dua helai kain ihramnya. Terus, mandikan ia dengan air dan bidara. Waqsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun sidr atau bidara. Kemudian yang ketiga, dan jangan kalian tutupi kepalanya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kau tutup kepalanya. Kalau dia meninggal biasa dipocong, ya kan? Tertutup semua. Kalau dia meninggal dalam kondisi ihram, mukanya harus dibuka. Kakinya tertutup, mukanya terbuka, kepalanya terbuka. Dan jangan diberi apa? Sesungguhnya Allah kelak di hari kiamat akan memanggilkannya dalam kondisi ia bertalbiyah. Dalam riwayat yang lain ditambah dengan wala tamassu bitibin, dan jangan diberi wewangian. Kalau orang mati biasanya dikasih wangi-wangian ya. Minyak apa biasanya? Serimpi, minyak nyong-nyong, supaya harum jenazahnya. Ya, wala tamassu bitibin, jangan kau beri wewangian. Kenapa? Fa innallaha yab'atsuhu, karena sesungguhnya Allah membangkitkannya kelak yaumal qiyamati mulabbiyan, dia akan bangkit di hari kiamat dengan bertalbiyah.
Engko nang akhirat padang mahsyar ana wong talbiyah, berarti mati nih waktu haji atau umrah. Dengan syarat dia masih pakai pakaian ya. Berikutnya ada orang yang dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Dia disuruh memilih bidadari sesukanya. Ayo milih apa sak karepmu, milih sing ndi? Siapakah mereka ini? Baik, buka Abu Dawud 4777. Dari Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, silakan. Barang siapa dapat menahan amarah sementara ia mampu meluapkannya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memanggilnya di antara para makhluk hingga ia dipersilakan untuk memilih bidadari sesuka hatinya. Iya. Ternyata mereka adalah orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Man kadzama ghaidhan, siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, sementara dia mampu melampiaskannya, da'ahu Allahu azza wa jalla, dia dipanggil oleh Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, ru'usil khalaiq ala ru'usil khalaiq, di antara seluruh makhluk yang hadir di padang mahsyar, dipanggil fulan bin fulan ta'al, fulan bin fulan ta'al, kemari, hatta yukhayyirahu Allahu, hingga Allah memerintahkan untuk memilih min huril ain, dari bidadari hurul ain yang bermata jeli, masya'a, sesuai dengan kehendaknya. Milih sakarepku. Biasanya bidadari itu yang memilihkan siapa? Allah. Iki kongkon milih dewi. Iku lak ribut bidadara wae. Ka ono dalile bidadara iku. Ini peringatan buat kita para istri. Nek duwe bojo wong lanang, wonge sabar, ya kan? Sampai nomai lisik menang, sabar. Dia mampu marah tapi dia menahan amarah. Dia tahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan, tapi ditahan. Hati-hati kon ditinggal kon. Dek bakal milih bidadari sakarepe dhewe. Ya kalau kita nanti berharap seperti ini, minta saja kepada Allah. Sementara amalannya sama. Kita mampu melampiaskan amarah, tapi kita tahan amarah itu. Ya. Tapi insya Allah, kalau dia sudah punya suami yang soleh, pasti dia tidak akan berpindah ke lain hati. Beda antara laki dan wanita, ya kan? Kalau wanita itu hanya berpasangan satu saja, bersuami satu. Kalau di akhirat laki-laki itu bisa punya istri berapa? Minimal 2 dan paling banyak 72. Loh gak percaya? Itu Kanjeng Nabi sing ngomong, itu Abu Jundi. Kalau laki-laki istrinya banyak. Kalau perempuan di akhirat suaminya cuma satu. Dan wanita itu nggak mungkin bisa berpindah ke lain hati kalau dia menemukan orang terbaik dalam hidupnya. Makanya kalau di dunia dia punya suami yang soleh, nggak ada yang diharapkan kecuali pertemuan dengannya. Iya kan? Nggak akan berpaling kepada laki yang lain. Itu kalau dia punya suami yang soleh, podo-podo melbu surga. Suaminya akan
menjadi bidadari yang paling ganteng. Nah, maaf, kok menjadi bidadari? Suaminya akan menjadi bidadara yang paling ganteng di antara orang-orang lain. Ganteng. Iso dadi apa sing mau karepi. Bisa nggak Allah merubah wajah suami kita itu dengan wajah yang seperti kita kehendaki? Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Dino iki aku kepingin bojoku koyok bule. Meneh koyok apa? Pakle. Koyok pakle. Misalnya seperti itu. Mudah bagi Allah. Gampang. Karena Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dattu li ibadiyas salihin. Aku akan sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh al jannah, surga. Apa kenikmatannya? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang belum pernah terbersit dalam hati. Berarti surga itu nikmatnya belum bisa terbayangkan. Kalau tadi saya membayangkan bisa merubah wajahnya ini dan itu masih bisa dibayangkan. Berarti surga lebih jauh dari itu nikmatnya. Hari ini aku kepingin kepethuk bojoku misalnya di surga. Misalnya gantengnya seperti ala orang Arab misalnya. Besok seperti apa? Terserah. Tapi tidak akan lepas dari wajah bapaknya Adam. Karena seluruh penghuni surga wajahnya itu mirip wajah bapaknya, yaitu Adam, dan wajah ibunya Hawa bagi para wanita. Dan tidak ada yang terganteng dan tercantik kecuali manusia pertama yang Allah ciptakan. Karena dia masterpiece. Yaitu siapa? Adam dan Hawa. Kenapa tidak terkenal Nabi Yusuf? Karena di zaman Adam gak ada saingan. Dia lanang ngijeni, iya kan? Kalau Nabi Yusuf zaman itu sudah banyak lelaki. Disebutkan jamiluhu nisfud dunya, ketampanannya separuh dunia. Kalau Adam sempurna, bukan separuh, wongkol 100%. Kalau kita yus bocelan-bocelannya sing cilik-cilik, mboyo. Gak kehitung. Baik. Siapa lagi? Berikutnya orang-orang yang menjadi bahan iri penduduk mahsyar. Penduduk mahsyar itu iri kepada orang ini. Pengen seperti dia. Padahal mereka itu bukanlah para syuhada. Mereka itu bukanlah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan para nabi. Bukan nabi, bukan orang yang mati syahid, tapi orang pengen seperti dia karena karunia yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka di hari kiamat. Siapa mereka? Baca Abu Dawud 3527. Seseorang atau orang-orang yang membuat iri para penduduk mahsyar. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan bukan pula orang yang mati syahid. Akan tetapi pada hari kiamat mereka diirikan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid lantaran posisi mereka di sisi Allah. Iya, nabi sampai iri. Orang yang mati syahid sampai iri. Inna min ibadillahi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, la unasan, ada sekelompok manusia, mahum bi anbiya'a, mereka bukanlah para nabi, wala syuhada'a, mereka bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada, tapi orang-orang ini membuat iri para nabi,
dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Bimakanihim minallah ta'ala, karena sebab kedudukan yang dia miliki di sisi Allah. Kemudian sahabat bertanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahu kami siapakah mereka. tukhbiruna manhum ya Rasul, kabarkan kepada kami siapa mereka itu wahai Rasul. Rasulullah menjawab, Apa katanya? mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada keikatan sanak saudara di antara mereka. Mereka adalah qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamin. Mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan rahim di antara mereka. Dan bukan karena harta benda yang mereka gunakan. Iya, wala amwalin yata'ataunaha, dan tidak ada kaitan dengan harta benda duniawiyah yang mereka pergunakan di dunia. Gak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan kongsi, tidak ada hubungan urusan-urusan dunia yang lain. Dia semata-mata cinta karena Allah. Maka Nabi bersumpah, apa katanya? Demi Allah, wajah-wajah mereka adalah cahaya. Fawallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, inna wujuhahum lanurun, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya. Jadi wajahnya itu cahaya, bukan wajahnya bersinar, tapi wajahnya itu cahaya. Hebat gak? Hebat. Mencorong rainnya, ulap. Ya. Wa innahum ala nurin la yakhafuna idza khafan nasu. Siapa mereka itu? Dan mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak takut jika orang-orang takut. Mereka tidak takut ketika orang-orang pada takut. Wala yahzanuna idza hazinan nasu, dan tidak bersedih jika orang-orang sedih. Mereka tidak bersedih ketika mereka manusia bersedih hati. Siapa mereka? Rasulullah SAW lalu membaca ayat. Iya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Yunus ayat 62. Surat Yunus ayat 62. Ternyata mereka ini adalah para kekasih Allah, wali-wali Allah, yang membuat iri para nabi dan membuat iri para syuhada, orang yang mati syahid. Mereka adalah orang yang mencintai karena Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Inilah beberapa kelompok manusia yang kelak dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Termasuk golongan yang manakah kita? Maka sedari sekarang kita bisa memposisikan diri, mempersiapkan diri untuk mendapatkan karunia yang besar dari Allah kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berarti yang baik-baik ada berapa kelompok? Berapa, Bu? Iya, insya Allah nanti kalau saya menemukan yang lain, saya akan masukkan, ya. Baik. Sekarang pertanyaan yang sudah masuk di sini, yakni pertanyaan untuk baju pengantin, apa termasuk pakaian suhro? Suhro pakai H ya, suhro. Ya, baju pengantin itu hanya sekedar saat menjadi mempelai, ya. Tidak dipakai berjalan ke sana kemari. Tidak dipamerkan di hadapan orang banyak sehari-hari. Hanya saat-saat tertentu. Kira-kira ono enggak wong gawe baju pengantin budal nang pasar? Ono enggak?
Apa meneh sing buntute dawa iku. Ya didek wong sak pasar kok. Ya, jadi ini kalau baju pengantin insya Allah tidak termasuk. Karena apa? Karena itu baju yang hanya dipakai saat saat mengalami, saat menjadi mempelai pengantin. Ya. Yang kedua, karena baju itu hanya dilihat oleh orang-orang tertentu, terbatas, hanya orang yang diundang. Dan yang diundang itu dalam Islam, kalau mempelai wanita, itu yang melihat ya wanita aja. Kalau mempelai laki, itu yang lihat laki atau boleh wanita. Tapi kalau khusus wanita, karena dia berdandan ya, dalam Islam pengantin syar'i, kalau mempelai wanita, yang melihat hanya wanita. Karena dia berada di tempat wanita, dan yang mendatang undangan wanita. Tentu ketika dia memakai pakaian itu, mungkin dia tidak sombong. Kenapa? Wong iku nyewa kok gak iwake dhewe. Ya. Yang kedua, apa benar pakai mukena dari sutra tidak diperbolehkan? Seluruh pakaian dari sutra untuk wanita diringankan, diperbolehkan. Adapun untuk lelaki, seluruh pakaian dari jenis sutra diharamkan bagi lelaki. Baik sutra tipis, sutra tebal, sutra campur, sutra kembang, semua diharamkan untuk laki-laki. Untuk wanita tidak diperbolehkan, tidak dilarang. Ya. Jadi itu wallahu a'lam. Dalilnya itu dilihat nanti di Muslim KBC 1974. Di situ disebutkan tentang larangan memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Adapun spray sutra itu dilarang untuk kedua-duanya. Karena spray itu tidak ada spray laki, spray perempuan. Ya, kalau spray. Baca, sudah ketemu? Silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan, yang pertama mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang bersin, menepati sumpah atau janji, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, menyebarluaskan salam. Dan beliau melarang memakai cincin emas, laki-laki. Terus minum dari bejana perak. Minum dari bejana perak, apalagi emas, itu laki dan perempuan. 3. Memakai spray sutra. Spray sutra. Kalau ini kan berlaku untuk siapa? Semua. Terus memakai sutra campur katun. Sutra campur untuk laki-laki ya, untuk perempuan boleh. Memakai sutra biasa. Sutra biasa. Memakai sutra tebal. Istabrok, sutra tebal. Terus dan memakai sutra kembangan. Sutra kembang, bukan kembangan. Iya. Ya, jadi itu sutra-sutra yang dilarang bagi laki-laki. Adapun tadi ada yang dilarang untuk semua, yaitu spray. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.